Hai teman-teman, perkenalkan saya Cipican. Ini adalah video review manga pertama saya. Jadi sebelumnya, saya mohon maaf kalau ada kesalahan apapun itu di video saya nanti. Oke, kita lanjut. Di video ini, saya mau mereview manga Fairy Tail Quest 100 tahun. Ini adalah lanjutan cerita Fairy Tail sesudah Natsu dan kawan-kawan berhasil mengalahkan penyihir hitam Seraph dan Agnologia. Chapter pertama dari manga Fairy Tail Quest 100 tahun ini berjudul Guild Pertama dan Guild Terbaik. Kita dimulai pada tahun 633. Di situ terlihat suatu tempat yang hancur, berantakan, dan banyak korban berjatuhan akibat perang. Terlihat juga ada seorang pria tua yang menangis melihat banyaknya korban yang berjatuhan. Dia berkata, "Sihir bukanlah kekuatan jahat. Mereka harus dilindungi para penyihir. Mereka harus bekerja sama." Setelah itu, terbentuklah guild sihir pertama dalam sejarah dunia yang diberi nama Magia Dragon dan bertujuan untuk melindungi umat manusia. Di bagian selanjutnya, kita kembali ke Fairy Tail. Di situ terlihat Max yang sedang memperkenalkan 3 orang yang akan bergabung ke guild Fairy Tail. Ada 1 remaja pria, 1 remaja wanita, dan 1 anak laki-laki. Mereka bertiga disambut hangat oleh seluruh anggota-anggota Fairy Tail. Ketiga calon anggota Fairy Tail itu merasa kagum dengan keramaian guild. Di sisi lain, ada Master Guild Makarov yang heran karena hanya cuma ada 3 calon anggota yang bergabung. Lalu Miragen menjelaskan ke Master Guild bahwa dia membatasi calon anggota agar Guild Fairy Tail jadi tidak terlalu sesak karena kebanyakan orang. Gajel merasa mempunyai mangsa baru karena mendengar dari Jet dan Troy bahwa ketiga calon anggota baru itu kuat. Seluruh anggota guild bersorak menyambut ketiga calon anggota baru dan menyuruh mereka untuk bersantai. Tetapi salah satu calon anggota guild, yaitu si remaja pria, tidak mau bersantai karena sedang berada di guild yang terhebat. Lalu pria itu pun menghina guild lain yang ada di Fiore. Semua anggota guild tertegun heran melihat tingkah pria itu. Dia pun semakin menjadi dengan membual dirinya bisa menjadikan Fairy Tail lebih baik lagi jika dia gabung di guild itu. Tidak hanya itu, dia juga menghina Jet dan Troy, lebih lemah dari dirinya, serta membual suatu hari nanti dia akan menjadi Master Guild. Secara tiba-tiba, Laxus muncul dan memukul dia hingga tersungkur ke tanah. Mungkin sakitnya sih nggak seberapa, tapi malunya itu loh. Hehehe. Trio Reijinsu yang berada di belakang Laxus langsung menasehati pria itu untuk tidak berkata buruk tentang guild lain dan meremehkan rekan satu guild. Lalu Laxus berkata, "Kau belum pantas menganggap dirimu bagian dari Fairy Tail." Pria itu ketakutan dan langsung berlari terbirit-birit seperti menahan kencing. Warren berkata, "Siapa yang merekrut si Dungu atau pria tadi?" Lalu Miragen menutup mukanya karena malu, sebab dialah yang merekrut pria Dungu itu. Dengan muka yang garang, Laxus bertanya kepada 2 calon anggota yang tersisa, kenapa mereka memilih bergabung dengan Fairy Tail. Lagi-lagi Laxus membuat takut 1 calon anggota, dan dia pun langsung lari terbirit-birit. Elfman menyalahkan Laxus karena membuat takut 2 calon anggota guild, tapi Laxus tidak mau disalahkan. Tersisa 1 calon anggota guild, dia langsung memperkenalkan dirinya, bernama Touka. Dan alasan dia bergabung ke Fairy Tail adalah dia ingin bergabung dengan guildnya Natsu yang dia sayang. Karena menggoda Juvia yang sedang murung ditinggalkan gerai karena misi dengan berkata keromantisan Juvia tersaingi oleh Touka.
Touka menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan Natsu. Lisana berbisik, Natsu rupanya terkenal juga. Lalu Touka mencari Natsu dengan berkata, "Jadi di manakah sayangku Natsu, kekasihku tercinta?" Aneh juga ya, ada orang yang tergila-gila dengan Natsu yang sembrono itu. Master Guild Makarov menjawab pertanyaan Touka dan berkata bahwa Natsu tidak akan kembali dalam waktu dekat karena sedang menjalankan quest yang tak seorang pun bisa menyelesaikannya sejak dibentuknya guild sihir. Berpindah ke tempat di mana Natsu, Lucy, Erza, Gray, Wendy, Carla, dan Happy berada. Natsu dan Happy kegirangan karena melihat salju. Sementara anggota yang lain merasa keheranan karena salju turun di saat matahari sedang terik, Wendy, Lucy, dan Carla sadar bahwa yang turun itu bukan salju, tapi rintik kenangan yang turun bersamaan. Salah. Lucy menjelaskan bahwa yang turun itu sihir atau Eternano yang menggumpal menjadi kristal yang cukup besar untuk dilihat. Natsu dan Happy yang kocak langsung membuat manusia salju. Manusia sihir maksudnya. Erza, Gray, Lucy, Wendy, dan Carla terkagum karena tempat itu dipenuhi dengan energi sihir. Erza berkata, "Guild tertua di dunia, kurasa kita sudah semakin dekat." Lucy menjawab, "Sebentar lagi." Di sini dijelaskan bahwa untuk menerima tugas 100 tahun, mereka datang ke benua Giltena, sebuah benua asing, bukan ala Kitasia maupun Isga. Dijelaskan pula bahwa Magia Dragon disebut sebagai guild pertama di dunia. Sambil berjalan menuju guild Magia Dragon, Natsu berkata, "Kira-kira naganya seperti apa ya?" Wendy menjawab, "Kurasa tidak ada naganya di sana." Gray juga menjawab, "Itu cuma nama bodoh. Apa ada peri di fairy tale?" Lucy menjawab pertanyaan Gray dengan wajah imutnya. "Ada, tepat di depanmu ini." Lalu Erza menjelaskan bahwa makhluk mistis sering dijadikan nama guild karena mereka terbiaskan oleh legenda seputar makhluk-makhluk mistis itu, seperti di benua tempat Natsu dan kawan-kawan tinggal. Di sini juga dijelaskan, tugas 100 tahun ini adalah tugas legendaris yang belum pernah ada yang bisa menyelesaikan. Tidak ada yang bisa menyelesaikannya dalam waktu 100 tahun, malah lebih. Karena itulah mereka menyebutnya quest 100 tahun. Bahkan penyihir terkuat fairy tale, Gildarts, belum bisa menyelesaikan quest 100 tahun ini. Cerita berpindah ke flashback di mana Natsu berbincang dengan Gildarts tentang quest 100 tahun. Natsu bertanya, "Tentang apa itu quest 100 tahun?" Gildarts menjawab, "Rahasia bagian dari perjanjian. Kau harus mengalaminya sendiri. Cari tahu dan nikmatilah keputusasaannya." Natsu berkata sambil memukul kepala Gildarts, "Apa sih itu? Kau berlagak sok keren dan berangkat sendiri, karena itu kau gagal. Benar-benar tidak sopan si Natsu ini." Gildarts menjawab dengan wajah kesal, "Kalau aku beda." Natsu berkata bahwa dia akan pergi bersama teman-temannya dan takkan putus asa. Gildarts tersenyum lalu memukul kepala Natsu untuk membalas kelakuan Natsu yang tadi. Dan di situ terjadilah adu mulut antara Gildarts dan Natsu. Singkat cerita, Natsu dan kawan-kawan sudah sampai di depan guild Magia Dragon. Natsu kagum melihat ada patung naga di atas guild itu. Erza mengajak semuanya untuk masuk lalu membuka gerbang guild Magia Dragon. Lucy dan Gray heran karena ada Eternano di dalam guild dan tidak ada satupun orang di dalamnya. Namun Natsu dan Wendy menyadari ada seseorang di guild itu. Lalu tiba-tiba muncullah seekor naga dan berkata, "Selamat datang pahlawan ke-99. Natsu, Gray, dan Lucy terkejut
hingga mengeluarkan ekspresi yang kocak, sedangkan Erza tertegun sambil berkata, "Jadi kuil ini masih hidup?" Wendy juga tertegun dan menjawab, "Ahem." Lalu naga itu berkata, "Aku Eleftheria, naga hukum. Penuhilah permintaanku para penyihir." Pemberi quest 100 tahun adalah seekor naga. Ada apa sebenarnya di balik quest tak terselesaikan ini? Nantikan kelanjutan chapternya hanya di channel Cipicang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih dan sayonara.